Halo teman-teman, kami dari komunitas Konah, baru nih, Konah, Kompolan, apa Nak kana Tadela Konah, jadi nyari lako. Ya. Komunitas Konah ini adalah komunitas penggemar bangunan-bangunan tua dari berbagai era. Jadi kita nggak mengkhususkan di era-era tertentu. Hari ini kami melakukan ganggangan, penelusuran gang di sekitar kawasan Pecinan Bangkalan. Tadi kemana aja Mbak Putri? Tadi kita awal itu yang menjembatani kan Ko Franky. Ko Franky itu sebagai klebun pecinan katanya. Klebun pecinan. Jadi kalau mau tahu seluk-beluk pecinan harus menghubungi Ko Franky ini. Jadi kita ngawali ke rumah Grandong ya. Rumahnya Grandong. Grandong itu panggilannya Ko Franky. Oh. Salah. Jadi ini kayaknya rumah keluarganya beliau ya. Apa salah satu rumah keluarga yang masih dekat dari studio saerahnya Ko Franky di situ tadi. Rumahnya masih lumayan lengkap ya, masih utuh gitu, masih utuh sebagian utuh, cuma ada beberapa yang di belakang itu ada penambahan bangunan. Itu yang pertama. Ya. Jadi ya bareng sama teman-teman ini kita banyak juga, tadi banyak kejutannya sih Mbak ya. Ada beberapa kejutan yang random. Ya awalnya kan nggak boleh masuk ya. Nggak boleh masuk. Terus Ko Franky coba kontak lagi. Tahu-tahu ayo kalau mau lihat jemuran katanya gitu. Terus kita iya kan tadi bilangnya lihat gitu. jemuran terus masuk ke Kan. belakang. Ya, yang punya studi. Penerus. Kalau informasinya, rumah itu dibangun sebelum 1939. Jauh sebelum itu. Jauh. Bisa jadi 18 ya, 18 Iya. sekian. Soalnya papanya Ko Franky lahirnya tahun segitu sudah ada bangunannya. Rumahnya gimana Mas Day? Rumahnya Mas Day? Nah, kalau dari gerbangnya tuh kan ada di atas sungkumnya kan ada kayak Lukisan. bentuk ekor walet. Oh, Gerbang ekor walet. gerbangnya beratap ekor walet. Ya, itu lebih tua dari rumah-rumah yang pelanda kuda. Jadi memang betul tahunnya itu mungkin 1918-an. Dan lagian juga ada lengkung lukisnya, itu yang unik. Dan masih utuh, masih ada. Yang di depan juga ada. Di dalam ada. Di dalam ada. Lukisannya ini ya kayak kayak di film ada awan-awan itu kayak di film-film Dewi Kwan Yin. Dewa-dewa. Terus jadi rumah itu kalau menurut kita ada bagian-bagiannya yang dia nggak dibangun pada tahun yang sama. Karena tipe bangunannya beda. Tambahan di belakang tadi. Ada beberapa yang unik seperti sistem drainasenya, terus talang-talangnya. Lantainya apa? Lantai apa tadi? Bata merah sih. Kayaknya lebih ke kayak terakota. Teras. Apa Kalau teraso? teraso beda lagi sih. Beda. Teraso tuh yang kayak batu di papas di. Oh, berarti dia apa? Bata. Ubin itu menurut saya, ubin tapi lantainya. Ubin yang pakai di gitu. Enggak sih ya? Enggak, itu beda. Itu Beda? teraso kalau kayak gitu. Oh, yang itu teraso. Itu kayaknya bata sih. Bata tapi lebar-lebar gitu. Oh. Terus natnya tuh warnanya merah ya? Mm-mm. Tapi kalau yang tadi tuh kayak warna-warni itu Itu teraso. Teraso ya. Kalau yang warna-warni yang di belakang tadi Maya kan sempat moto iya, tuh. dia foto. Aku dorong-dorong dikit itu pintunya. Gitu. Itu teraso. Terus sempat lihat ini sistem kayunya kayak belandarnya tuh tembus buat ini. Asik pokoknya tadi. Asik. Itu rumah sebutannya apa? Nggak ada sebutannya ya? Nggak tahu dah, ini spesialis rumah-rumah. Kalau dari gerbangnya sih itu bisa disebut rumah besar. Rumah besar. Gedong.
Itu tempat Beda. tinggal perorangan atau keluarga besar? Itu keluarga besar. Oke. Bisa dibilang rumah Indo berarti. Rumah induk. Rumah Indo. Dan kalau memang apa yang ekor walet itu cuma bangunan yang spesifik, dan biasanya itu di kelenteng, rumah besar sama rumah panggung. Oh. Rumah panggung Jadi, itu cuma itu aja. Kalau paling. tipe atapnya ekor walet itu ada di kelenteng, rumah besar, sama rumah panggung. Kayak rumah kapitan itu. Ya, Tapi itu kemungkinan ada kesamaan nggak kalau dari bangunannya sama kayak di bangunan Jepang apa gitu, itu ada kesamaan. Biarpun Iya. nggak pernah nyampe sana lah. Cina ya? kayaknya sih nggak Di nggak YouTube atau apa media gitu. Chinese sih. Kalau yang itu Chinese. Udah Chinese, Dengan tambahan material yang semen beton itu mulai ada pengaruh kolonial. Yang Art Deco tuh yang di Iya. samping, yang samping tuh Art Deco yang untuk dapur terus apa-apa itu. Oke. Jadi kalau tadi kita ke situ itu ada beberapa tipe bangunan ya. Yang tengah itu yang atap walet, terus yang sampingnya itu Art Deco. Yang kita heran itu sempat kita tanya kok dingin, Adem. padahal kan kesannya tertutup banget tuh. Tadi ada penjelasan nggak? Kalau dari Ko Franky itu mungkin dari apa bentuk bangunan yang rendah ya. Apa dari bahan kayunya yang atapnya kayu itu? Kayak tinggi-tinggi semua ya bangunannya ya. Tinggi. Cuma paling sekat karena atapnya tangga itu rendah, itu pun yang dari kayu. Mungkin Atasnya, itu kayu, atas. jadi peredam panasnya itu selain kayu, Kayu. terus ini apa? Tebel. Dan angin-anginnya juga ini Oh, iya. berfungsi. Angin. Kita kan sering lihat yang kayak kawat ram tuh ya. Oh, Yang kita sangka rumah Ya. masuknya walet itu ya. Kenapa burung walet kok suka di rumah Cina? Tadi pertanyaan. Iya itu ada. Ayo siapa jawab? Tadi sudah tadi Gimana? tadi dijelasin tuh deh sama Soalnya tadi, ayo, yang tadi ikut harusnya tahu. Iya, tadi sih dijelasin. Yuk kenapa ya? Yang mana enggak tahu. Kenapa burung walet suka di rumah Cina? Menghampiri rumah. Ya nomor satu ya kalau yang jelas ya, kalau saya lihat sarang-sarang walet atau gudang yang ditempati walet itu karena dingin aja. Salah satu faktornya itu. Karena ada ini, karena ininya terbuat dari kayu-kayu itu. Nah, kayu itu yang dihampiri sama walet. Jadi buat hinggap itu mudah. Ada pegangannya. Terus Ada mereka tuh pegangannya. kayunya 2 lapis. Iya. Kayunya tuh 2 lapis. Jadi ada apanya? Ada ruang antara ya. Pokoknya lebih memudahkan walet buat hinggap itu ya ada di rumah-rumah Cina itu karena kayu-kayu itu. Terus nomor 2-nya Pak Di? Yang nomor 1 tadi. Ya karena dingin itu tadi. Salah Karena satunya dingin ya? itu mungkin. Iya sih. Iya bisa terpengaruh dari karena adanya kayu itu terus habis Iya. itu dingin dan Adem lah gitu, nggak ada adem gitu. Bukan karena waletnya tahu bahasa mereka. Itu jokesnya emak-emak. Setelah dari sebetulnya kan pagi ini kita cita-citanya mau ke apa namanya? Dang Tengki. Dang Tengki, tapi ternyata gagal lagi ya. Gagal karena satu memang sudah tidak berpenghuni kan. Yang punya rumah itu cucu atau cicitnya itu sudah tidak tinggal di sana, tapi rumah masih terawat bagus banget. Dan ternyata dari teman-teman pun juga kan tadi baru tahu kalau ternyata bangunan yang bagus biasanya dipakai sama orang-orang priwet sih biasanya ada. Yang kita pernah foto, nah itu ternyata nge-L. Jadi dari rumah situ nge-L nembus di Pertigaan.
Sanggan. Pertigaan Sanggan. Sanggan pos polisi. Sebelah Ciptasari dulu. Nagasari, Nagasari. Sehari kue lah. Tapi Iya, toko ada yang Ciptasari apa, dulu. Toko kue. Toko Enggak, Tapi bener Ciptasari Nagasari. Ini Nagasari. Iya tuh. itu Nagasakti dan Nagasakti. Toko kaset tuh. apa itu Nagasakti padanya. Lapor Mas. Nagasakti di Ciptasari disatukan. Iya, Nagasari. Siapa? Nagasari. Nyebrang ya. Nagasari, ini Nagasari. Kalau yang apa Dang Tengki? Dang Tengki dan Dang. kan kita diizinkan tidak yang di belakang berhubung itu rumah pribadi. Jadi kita tidak diizinkan karena kan yang merawat yang ada penjaga rumah di situ sama yang merawat rumahnya, pembantunya di situ. Jadi kita diizinkan yang dari depan. Di depan itu las listrik. Itu Las listrik. las listrik tertua. Tahun 1969. 69. Nah, 62 kita ketemu bukan sih? karyawannya yang bekerja sejak tahun 1971. Dari bujang sampai sekarang punya cucu 3. 9 tadi Anaknya bilangnya. udah, cucunya 9. Oh, anak 3,9 dulu. Itu masih ada loh tulisannya. 69-nya masih ada pelangnya, terus ada iklan-iklan pakai bahasa dulu lebih baik pakai kacamata. Jadi C-nya pakai TJ. Jangan lama. Jangan lama. Dan Terus itu kita lihat surprise mesinnya. juga kan di situ. Lihat Kita nggak mesinnya. pernah tahu kan, kita nggak pernah tahu ternyata di dalam situ peralatan-peralatannya, terus perabot-perabot yang ada di rumah situ juga Masih utuh. antik-antik dan masih utuh semuanya. Dan mesin itu juga dipakai dari dulu, belum ganti sampai sekarang kan. Kita nggak nanya ya kliennya siapa ya? Iya juga. Apa Jadi dari mesin- Madura aja apa dari Iya, luar? mesin pemotongnya tuh gini, cuma klak-klak gitu tuh diinjak klak gitu Sa. Pakai apa solarnya tadi? Ya, kurang memperhatikan. Solar. Kayak iya. Solar, tapi jalannya lambat dan tetap Jen, dipakai. kayak jen. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang Iya dipakai. Nah, kita ada videonya nanti. Ada videonya untuk mesinnya itu. Terus ada kalau rumah Cina kan memang ternyata tebel-tebel ya ini. Iya. Temboknya tebel-tebel. Terus mereka tuh sangat memikirkan. Aku bilang sangat memikirkan kenapa? Penguncian pintu aja ada tempatnya. Seret-seret. Terus ada tempat ngintip tamu. Kayak gitu kalau misalnya nggak usah buka pintu dia bisa lihat. Nah, ininya penguncinya sangat dipikirkan dan masih utuh, fungsi semua, gembok-gembok dari dulu. Dan menariknya lagi sampai tadi majalah yang ada di meja kerja pun itu masih ada, majalah tahun 95 ya. Iya. 95. 95. Zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto. Ya memang ciri rumah mereka dari depan kecil, setelah masuk Cilubah besar banget. Kayak ini ya, rumah di dalam rumah gitu ya. Iya. Iya, kayak gitu. Dan selalu dingin. Iya. Terus kita ada di situ padahal di tengah kota Bangkalan, tapi kita nggak dengar suara motor. Iya. Suara motor, suara Redam mobil. Jadi kayak, iyalah. Kalau aku aja di sini sampai ke jalan tuh masih dengar truk itu nggak dengar. Kayak Beras. masuk di studio gitu. Kayak masuk studio. Berarti rumahnya istilah soundproof. Waterproof, soundproof. Rumahnya dia di mana rumah Agung? Kayak gitu juga nggak? Dulu yang di Sumenep gitu. Sampai sekarang tuh masih Masih ada. Masih. Rumahnya Pernah madep nanya-nanya timur nggak tuh ke rumahnya. keluarga ornamennya apa-apa gitu? Enggak, udah itu yang megang keturunannya, cuman nggak begitu antusias gitu, cuman bisa nyewain aja. Kalau sekarang antusias nggak nanya-nanya? Kalau Ya pulang. buat ada yang nyewa rumah disewain, Berarti sampai sekarang disewain? masih disewain. Dia punya. Punya. Kapan-kapan kita main ke Sumenep. Jadi kita tadi tuh lihat dang tinggi tapi dari sisi lain ya, dari sisi tempat. Dang kita. tinggi itu apa sih Mbak? Singkatannya? Apa? Gudang tinggi. Nggak tahu. Bukan. Mereka nyebutnya dang gitu. Iya, ya. Rumahnya dang. itu juga dang kan rumahnya yang keluarganya Ko Franky itu. Dang-adang. Dang. Apa? Apa ya dang? Dang teki. Enggak, saya Dang teki. kurang paham sih. Iya sih, enggak nanya. Dang teki itu apa ya? Besok kita nanya ya dang itu apa? Waduh, Terus, gudang kopi. Apa Dang. menariknya lagi tadi kita dikasih lihat garasi yang
isinya harta karun. Harta karun. Mobil Ford yang hidup dan masih yang starternya ngengkol. Oh, anu. Engkol. Slenger. Plat nomornya hidup ya? Diesel. Plat nomornya hidup. M. M. Pajaknya tapi sudah gak dibayar. Pajaknya 300.000. Ya. Ya karena memang sudah tidak dioperasikan Iya, ya. sebenarnya kan mobil itu mesinnya masih hidup, Mesinnya masih hidup. tapi karena sejak tuannya katanya kan tuannya Meninggal. kan apa? Meninggal kan? 2 tahunan yang lalu. Meninggal Barusan. sudah sedikit tidak terurus itu. Aku rasa kalau mobil itu turun ke jalan juga nggak sampai tujuan. Iya, Semua orang itu pelek kayu nggak sih itu bukan? Apa? Tadi Kayu. peleknya. Kayu. Kayu ya yang Peleknya pelek. kayu tadi aku lihat. Peleknya masih kayu. Tapi pakai Pelek ban kayu, kan. bos. Ban dong. Ban. Hari pakai apa ini terus kalau kita Ban trail. lumayan ya dapat 2, terus tambah 1 lagi kita ke Kelenteng. Kelenteng. Ayo kelenteng apa namanya? Eng, ing, eng. Angdio. Angbiu. Jadi Jadi Dharma. Tridharma. masalahnya tadi kita ke Kelenteng itu kita ketemu sama yang merawat tok ya namanya Pak Kacung. Terus yang antar kita Ko Franky bukan jemaat situ. Bukan. Jadi nggak dapat banyak keterangan karena cuma keterangannya bahwa sekarang ini generasi muda Cina kalau ada yang jadi Islam, jadi Kristen, jadi Katolik. Jadi kelenteng tersebut aktif itu pas Imlek buat tempat kumpul-kumpul dari etnis Cina. Kelentengnya bagus. Dan nggak nyangka juga, saya sih nggak expect ya tadi tempatnya seluas itu gitu setelah masuk. Di awal kan di depan itu kan kelihatannya Segitu tok ya. kecil gitu. Ketika masuk ternyata luas banget. Oke. Kelentengnya dibangun tahun berapa? Kalau di di salah satu tembok itu kan ada 1951, tapi ternyata setelah ngobrol sama yang menjaga di situ ternyata sudah berdiri sudah 200 tahun. Ya kan wajar juga kalau 200 tahun kan karena yang tinggal di pecinan tuh pasti punya rumah peribadatan gitu. Dan itu kan satu-satunya kelenteng yang kita tahu ada di situ. Berarti peradaban di pecinan tuh dimulai ya paling nggak lama sesudah itu ada kelenteng itu. Tridharma itu berarti apa ya? Tridharma Konghucu, itu Tao, sama Buddha ya? udah zaman orde baru buat menyederhanakan katanya. Ini kepercayaan orang disederhanakan. Aduh. Dijadikan satu namanya Tridharma. Jadi ada 3 agama di situ. 3 kepercayaan. Ada patung dewa. Ya sayangnya nggak ada yang bisa jelasin gitu ya. Iya, meninggal katanya Mbak. Itu yang jaga itu pulang. Pulang ke Jawa Oh ya Tengah. tadi Meninggal. ada orang kakek-kakek itu sepuh Tante siapa namanya Tante Yuyun, dia aslinya itu orang Salatiga. Salah 3. Terus 3 bulan yang lalu 6 bulan yang lalu tuh dia pulang ke Salatiga. Sekarang meninggal. Terus gak berapa lama dia meninggal katanya. Jadi penjaganya baru sekarang. Dewa. Jadi kalau tadi ada beberapa yang diceritakan sama Ko Franky, misalnya soal kapitan, rumah kapitan itu dinamakan kapitan itu karena ternyata pernah ada geger pecinan di sini, bahwa etnis Cina itu dulu bersatu dengan orang pribumi melawan Belanda. Jadi kemudian Belanda ini yang diceritakan dari leluhurnya Ko Franky ya. Kemudian Belanda ini kemudian memetak-metakkan, mengkotak-kotakkan etnis Cina, ada di sini golongannya pejabat di sana, etnis Cina di sini. Tujuannya adalah biar gampang diadu domba. Jadi sebetulnya kalau mereka yang etnis Cina dengan orang Madura ini memang dari dulu udah bersatu sih sebenarnya ceritanya. Nah, rumah kapitan ini pemiliknya adalah
kapitan. Kapten mungkin dia. Iya. Jabatannya dulu kapten gitu ya. Iya, kapten. Nextnya kita bakal ke sana. Karena sudah ada ini ya, ada apa? Ada yang mau ngajak masuk. Cucunya apa cicitnya? Cicitnya. Ya. Oke, siap, harus ikut ini. Jadi kalau sejarah bahasa Cina masuk ke kita ini kan katanya dari Bringkoneng. Itu kalau Koveng Sampang kan? Sampang ya, Sampang. Sampang Oh, Kedai utara, ya. Tanjung Bumi ke utara itu. Di sana itu bahkan orang Madura tuh manggil neneknya Nai. Nah, Nai. panggilan apa Nai? Itu Nai ya, Nai apa Nai? Nai ya. Itu karena saking ininya akulturasinya mereka. Terus diplesetin sama orang Madura dari Nyai. Oh iya Nyai lah. Iya, enggak. Lain lagi. Beda. Oh, beda-beda ya. Enggak, Nyai. Ayo Sa, kita masak. Ayo, anaknya Mas Dimas itu, Nay. Nyai. Nah, kalau rumahnya Ko Franky tadi itu di peta kita yang kita punya itu Apa itu? namanya Peta. Chinese Cat. Peta lama ya? Iya, apa berapa tuh? 1882 bukan sih? Iya, yang peta Cakraningrat dia. Bukan. Peta yang tadi. Peta Londo. Peta Londo. Oh, iya. 1882 ya? Iya, 1882 atau 81, lupa. Itu kalau di situ judulnya Chinese Camp. Itu ada di dekatnya apa? Pelabuhan Yang Bandaran ya kalau Bandaran, sekarang. Kampung Bandaran. Ya. Bandaran. Bandaran. Ini. Orang Bandaran. Jagalan, Bu. Oh, Jagalan. Jagal. Tukang jagal, bukan bandar. Di kampung saya itu Pak Jagal ada. Oh, berarti Dajana Bandaran. Selatannya, Bu. Di situ udah nggak ada kan? Apa tuh? Ininya apa? Pelabuhannya udah nggak ada. Sudah Nggak ada. Ada tapi Nelayan. Tinggal kayu-kayunya, Pak, Kali yang berdiri kecil dikit. bukan? kali kecil Itu. cuma di Yang Bandaran sekarang itu. Bandaran kan di belakang pindahnya akhirnya. Ya, tapi Bendera ada itu. kayu-kayu itunya, tempatnya Nah. bekas-bekas itu Terus masih ada. kapar sandal. Iya. Ya, tempat-tempat Nah ini kayu-kayu. ceritanya Jonggol mamanya ya. Ko Franky Kapal ini jonggol. pada waktu mau menggali septic itu menemukan ini tiang-tiang kayunya. Pas yang di dekat Sairah itu berarti. Iya, Ya. ini kan Di saya. rumah-rumah. Berarti bangunan di persis Sairah. di ini Jembatan. jembatan ya, Iya. sungai di belakang. Gede itu berarti. Kalau dari petanya yang gede itu semua. dan itu juga kayaknya jalur utamanya masuk. Tembus ke Saksak. Iya, itu nembus Saksak gitu Mbak. Sah bandar berarti di situ dulu. Sah Bandar. Pelabuhan. Yang Sah Bandar itu kan katanya Ko Franky yang punya dang tangki itu. Oh, yang berarti masih ini ya, satu keluarga gitu. Berarti ya pas ya. Sah Bandar punya dang tangki, rumahnya di situ. Mobilnya antik. Dan infonya kan tadi punya mobil Tiga. duanya masih ada di Surabaya di restorasi, sisa yang satu. Iya, orang kaya banget tapi pada Iya, pada saat itu. KL. Kapan-kapan kita lihat dari atas ya. Kayak lama. Pakai drone ya. Naik pesawat. Naik pesawat tanpa awak. Apa sih? Nah dari luar kayaknya kecil-kecil ya. Kayak sepi, kayak gak ada orangnya gitu. Ternyata di dalam Jadi tiap rame. kita masuk, wow. Surprise. Enggak kayak kita ya. Ini apa-apa tetangga harus lihat. Waduh. Terakhir ya. Jokesnya ibu. Celak. Itu rantai kapal harus sampai sini. Waduh. Tapi menarik sih, maksudnya kegiatan kayak tadi. Ini kan juga pertama kalinya kita bisa ekspor, bisa masuk ke dalam, bisa ketemu sama orang yang penghuninya di situ gitu. Ini kayaknya seru kalau dilanjutin. Betul. Kita rutenya yang benar-benar ini kita nemuin penghuninya, kita tanya-tanya lebih detail lagi buat pengetahuan aja. Iya Jauh juga yang lain. paling nggak ada dokumentasinya ya bahwa di situ tuh pernah ada yang segitu bagusnya. Karena kan kita juga nggak bisa jamin mereka akan tetap melanjutkan itu. Kan sudah ada perubahan-perubahan kan, ada toko bangunan itu kan bagian Iya, ya sebelahnya dang iya. L-nya dang tangki itu kan
toko bangunan langgananku itu kan udah jadi bangunan Sudah bangun. sekarang gitu. Terus timurnya Dang Tengki jadi penginapan sudah. Itu bagus dulu itu. Dulu. Paling bagus. Ada yang punya fotonya? Buat priwet dulu. Kalau Saerah, bicara Saerah nih. Saerah adalah sejarah semua anak kecil di Bangkalan. Siapa yang punya foto tengkurap di Saerah? Saya. Saya langsung foto langsung gini gitu. Ini. Saerah buka tahun 1974. 74 74. Satu tahun berikutnya aku foto di sini. Aku lahir 75. Saerah, terus Toko Batman, Toko Batman. Pot Garuda, Citong. Mahkota. Oh, bukan. Jauh sih. Jauh Kan sih. itu kan kuno juga, Ru. Iya. Iya, iya. Kuno tapi era aku SMP. Kalau yang era aku kecil-kecil itu. Siapa dia? Oh iya, Mbak. Nyapa. Ini penelusuran kita hari ini ya, komunitas Konah. Jadi kita dapat 3 lokasi tadi, rumahnya keluarga Ko Franky, terus Dang Franky sama Kelenteng. Sebelum ini cuma kita nggak dokumentasikan seperti ini adalah kita sudah ke Kapitan, nanti kita akan ulang lagi, kita ke sana sudah ada kontaknya untuk masuk ke Kapitan. Juga akan ada lagi ya Mbak Putri di mana? Di belakang Chicken Master. Di belakang Nah, Chicken Mas. kebetulan Jadi di kita sini. ini sekarang fokus di rumah-rumah Timur di Pasar, kampung Timur Pecinan Pasar. ya dulu. Timur Yang habis itu Tempas. Timur Pas. kita akan mulai menelusuri rumah-rumah jengki, kemudian rumah-rumah dari peninggalan keluarga keraton. Akan ada beberapa sesi lagi. Mari kita tuntaskan penelusuran gang-gangan kita ke semua bangunan Konah. Hidup nak kanak tadek lakona. Sampai ketemu lagi. Bye bye.